Nah, tapi sebelum oh iya, maaf banget nih. Aku lupa. Sebelum kita mulai, sebenarnya aku pengen kalian ngobrol-ngobrol dulu. Mana nih? Iya. Next. Coba, maaf nih kalau Johet kan biasa sambil berdiri ya. Aku lupa. Intinya ngobrol ya. Coba ngobrol dulu dong sama kanan kirinya. Minggu lalu dapet angpau banyak nggak? Minggu lalu dapet angpau nggak? Terus kalau dia mukanya sedih kayak bilang enggak gitu. Aduh kasihan ya gitu. Ya terus pertanyaan yang kedua tuh, dari skor 1 sampai 10 gimana Januari kamu? Coba tanya dong. Gimana Januarinya? Ada yang diputusin mungkin Januari ini, ada yang baru jadian Januari ini, ya kan? Gimana Januarinya dari 1 sampai 10? Kalau yang nggak dapet angpau, ada yang mau bagi ya boleh, kan memberi ya. Oke. Jadi berapa guys skornya Januari kalian? 8. Yang lain? 3. 3. 9. Wih, keren banget. Apa? Oh ya, lepas KKM yang benar. Next. Berapa? Yang lain ada yang Januarinya 1. 1 Jan. Ada yang Januarinya 1. Nggak ada ya? Oke, ya bagus deh kalau gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang Januarinya di bawah 5 gitu ya, nggak apa-apa. Oh, Oke. Ada yang di bawah 5 ya, nggak apa-apa. Masih ada 11 bulan lagi ya. Semoga bulan-bulan selanjutnya jadi 10. Oke, nah hari ini kita bakal masuk ke series kita yang baru yaitu Pro Tip. Seperti judulnya udah jelas banget ya, kita akan membagikan tips-tips seputar membuat kalian semakin pro dalam kehidupan ini. Asik. Gue kayak acara apaan? Tapi intinya adalah siapa sih di sini yang pengen jadi pro? Pengen dong ya? Kalau Cheflin mungkin pengen jadi pro baker ya Ci ya. Biar bakerynya laris manis. Terus mungkin ada di sini yang gamers pengen jadi pro player. Oh enggak. Omi mau ya. Oh, Sambal mau banget ya. Baik kita doakan ya. Mungkin di sini ada yang pengen jadi pro apa lagi nih? Pro player, pro baker, apa lagi nih? Apa? Profesor. Baik, ada yang mau jadi profesor. Oke, nah. Iya profesor. Nah intinya boleh jadi profesor. Intinya adalah kita semua pasti pengen dong jadi pro, jadi profesional, jadi top gitu kan dalam hidup ini kan. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah kita bakal belajar dari series ini. Tapi sebelumnya aku pengen kasih lihat foto seseorang. Iya. Siapa nih? Ada yang tahu gak ini siapa? Profesor. Padahal gaya rambut dia udah kayak gitu, gak kayak profesor loh, kasihan banget dibilang profesor. Oh iya enggak ya? Oh ya, maaf. Saya generalisasi ya. Maaf. Ya profesor juga bisa sih, kayak kribo, mohawk gitu kan bisa ya, aman. Oke, ini ada yang tahu gak ini siapa? Ada yang tahu? Siapa? Bukan. Ada yang tahu gak ini siapa? Pernah lihat mungkin mukanya di album foto keluarga lu mungkin. Atau di mading sekolah. Oke. Gak ada ya? Gue juga baru tahu sih. Aku juga baru tahu setelah aku searching ya. Bahwa ini namanya adalah William James Sidis. Namanya Om William James Sidis. Nah siapakah dia? Dia adalah salah satu orang dengan IQ tertinggi di dunia. Bahkan IQ dia itu melebihi Albert Einstein sama Stephen Hawking.
Jadi gue jujur aja nggak pengen sih ketemu dia karena kayak gue kalau ketemu dia kayak, hah gimana, gimana, nggak nyampe gitu kan. Tapi teman-teman tahu gak sih IQ yang normal itu rata-rata berapa biasanya? 100? 120? 110, benar, 110 sampai 120. Itu IQ rata-rata normal. Nah, kalau IQ-nya di atas 140, artinya dia jenius. Nah, Albert Einstein itu tebak IQ-nya berapa? 163. Wih, kamu akurat banget ya. Aku dapat dari Google 160, hebat. Oke, Albert Einstein 160, 163. Stephen Hawking tahu nggak berapa? Tinggi lo 180. Oke, Stephen Hawking juga 160. Nah, tebak si William ini berapa? 300. Berapa? 500. Waduh. Bukan lelang Bapak. Ya, gue jadi ketawa. Si William ini IQ-nya rata-ratanya 200 sampai 300, dirata-ratain 260. Guys, lebih tinggi dari Albert Einstein, bayangin. Bisa bayangin gak sih Albert Einstein aja udah sepinter itu gitu kan. Kita apa ini remah-remah apaan gitu kan. Tapi iya remah-remah gitu. Bener lagi. Nah, si William ini IQ-nya 260. Dan kalian tahu prestasi dia adalah mahasiswa termuda di Harvard. Dia masuk ke Harvard, orang harusnya masuk kuliah umur berapa guys? 18 ya? 19. Dia masuk ke Harvard umur 11 tahun. Dia masuk ke Harvard umur 11 tahun dan dia lulus umur 16 tahun. Kalian 16 tahun lagi ngapain guys? Main game. Bahkan belum datang ke ulang tahun Sweet Seventeen temen, belum gitu loh. Kayak main enggak kali kok udah umur 16. Oke. Dan dia lulus umur 16 tahun. Terus dia menguasai 25 bahasa. Gila, gue pengen tanya sih dia bisa ngomong bahasa Indonesia gak ya? Nah kalau kita bisa ngobrol kan. Belum ada, enak aja. Terus tapi teman-teman, terlepas dari semua prestasi dia ya, dia mahasiswa termuda di Harvard, dia bisa 25 bahasa. Kalau kalian cari nanti di Google, William James Sidis, dia akan keluar namanya kisah tragis hidup seorang yang paling jenius. Semua berita akan ngomong kisah hidup dia itu tragis. Kenapa? Karena waktu itu di masa mudanya ya, umur 21 tahun, dia demo melawan wajib militer lah pada saat itu. Dan akhirnya dia masuk penjara. Nah sejak dia masuk penjara itu, dia wah hidupnya udah gak karu-karuan deh. Intinya emang dari dulu tuh dia orangnya ansos, gak punya teman. Dia susah untuk bersosialisasi. Dia selalu mengasingkan hidupnya untuk belajar terus kali ya. Tapi intinya adalah dia gak bisa bersosialisasi dan sejak dia masuk penjara itu, dia benar-benar sendirian mengasingkan diri. Setelah dia keluar dari penjara, bahkan orang tuh gak ada yang tahu dia di mana. Dia ngapain, padahal dulunya kan dia terkenal kan, oh ada prestasi ini. Tapi bahkan orang gak tahu dia di mana. Sampai akhirnya ada seorang wartawan dari New York yang tiba-tiba nemuin dia gitu loh. Dan dia saat itu pas ditemukan, dia jadi orang yang sangat miskin, gak punya apa-apa. Kerjanya luntang-luntung gak tahu mau ngapain. Dan dia sendirian, bahkan dia lost contact dari keluarganya. Jadi wah dia benar-benar lonely banget sampai akhirnya dia meninggal di usia 46, masih muda loh. Usia 46 dia meninggal gara-gara pendarahan otak. Dalam keadaan sendirian, gak ada prestasi lagi, namanya udah gak terdengar lagi, gak hubungan sama keluarganya lagi, sendirian dan dia gak jelas kerjanya ngapain. Gak punya uang, gak punya apa-apa. Nah apa sih yang kita bisa ambil dari kehidupan William ini? Bahwa ternyata kepintaran itu bukan segalanya loh guys. Mungkin kalian pernah berpikir gitu kan ya, kalau orang pinter tuh pasti dia tahu semuanya. Dia tahu gimana keputusan terbaik dalam hidup dia. Dia gak akan salah ambil keputusan, dia tahu gimana caranya dia hidup, dia tahu caranya ngelola uang, dia tahu caranya sosialisasi. Pokoknya orang pinter tuh tahu semuanya. Tapi nyata enggak. Kepintaran, bahkan harta atau apapun nih yang jasmani yang kita punya,
itu nggak bisa memastikan kehidupan kita bisa bahagia. Nah, poin yang aku mau highlight pertama adalah things that make you pro in something doesn't necessarily make you pro in life. Hal yang membuat kamu pro nih, misalkan di pekerjaan kamu, oh kamu pro banget nih, kamu jenius banget, kamu hebat banget. Belum tentu itu adalah hal yang bisa membuat kamu mahir dalam menjalani hidup ini. Belum tentu bikin hidup kamu happy, belum tentu bikin hidup kamu sukses. Nah, terus pertanyaannya kan kayak kenapa gitu kan? Apa sih yang membedakan orang yang pro, yang sukses? Kan sekarang kita juga bisa lihat kan, orang yang pro in life ya kan, yang hidupnya bisa menginspirasi banyak orang, yang dia bisa sukses, yang dia bisa berjalan dalam panggilannya. Apa sih yang membedakan orang-orang itu dengan orang lain yang gak sukses gitu? Karena they know what to do with what they know. Jadi yang penting itu bukan cuma apa yang kita tahu teman-teman. Tapi apa yang bisa kita lakukan lewat apa yang kita tahu. Karena kalau kita tahu doang, ya udah itu cuma sebatas di otak kita. Tapi belum tentu kita bisa ngejalanin itu, betul? Di sini ada nggak yang pernah gagal dalam hubungan? Ada? Jangan nangis, jangan nangis. Ada? Semuanya malu-malu kayak aku belum pernah pacaran. Oh ya udah. Tapi gue nggak percaya sih kalau yang angkat tangan cuma Iksan doang. Sorry itu rahasia ya. Makanya Anda duduk paling belakang ya. Baik, maaf ini rahasia ya jadi kebongkar nih. Ada yang pernah gagal dalam hubungan, yuk temenin Iksan dong. Pernah ya? Ya, disebut juga. Tapi sebenarnya teman-teman kalian nih yang pernah gagal dalam hubungan, entah itu nggak harus hubungan pacaran, bisa juga dalam pertemanan. Kalian gagal maintain pertemanan kalian. Sebenarnya kalian udah tahu kan gimana caranya nge-treat orang lain? Oh kita harus mengasihi, kita harus berbagi, oh kita harus menyediakan waktu buat mereka, oh kita harus saling memaafkan, udah tahu kan? Udah tahu ya? Tapi bisa aja kan kita belum semahir itu menjalankannya. Betul? Jadi apa yang kita tahu itu belum tentu bisa kita lakukan. Nah, orang-orang yang pro in life ini adalah orang-orang yang mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan dengan apa yang mereka tahu di pikiran mereka. Karena ada gap di antara what we know dengan how to apply, when, where, and why we have to apply that. Itu semuanya ada tipsnya yang akan kita bahas hari ini supaya kita bisa tahu gimana cara ngelakuinnya, apa yang kita tahu sebelumnya. Nah, apa sih yang membedakan itu ya kan? Tipsnya apa sih supaya kita bisa jadi pro in life? Itu adalah wisdom. Wisdom. Teman-teman pasti gak asing dengan kata ini ya kan? Aku yakin teman-teman bahkan sering menyebutkannya. Bahkan kalian kalau berdoa suka Tuhan minta hikmat dari Tuhan buat ngerjain ujian, buat ngerjain skripsi, buat kerja. Wisdom ini yang paling penting teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kita pikir gitu kan, gimana sih caranya di dunia ini kita menunjukkan kalau kita tuh orang yang wise, kita orang yang pintar. Mungkin dunia akan ngomong dengan cara ya lu show lah, lu pinter gitu. Lu harus berargumen, lu harus show lah di sosial media kalau lu tuh sangat penuh wawasan, lu sangat wise. Dan bahkan dengan lu show itu lu boleh loh mengcounter orang lain atau menyakiti hati orang lain cuman hanya untuk menunjukkan kalau lu paling pinter. Tapi wisdom di Bible itu bertentangan dengan itu teman-teman. Apa yang Bible ajarin soal hikmat, soal wisdom, soal being wise itu berbeda dengan apa yang dunia ajarin. Nah hari ini kita mau belajar apa sih wisdom yang diajarin di Bible. Nah aku cari dulu di dictionary gitu kan ya. Wisdom itu apa sih? Ada yang ngomong the quality of being wise. The quality of being wise, bijaksana. Nah, tapi lebih dalam daripada itu, otak saya ini lagi konslet ya. Lebih dalam daripada itu, wisdom itu apa sih? Yang pertama, know that it doesn't know everything.
Wisdom itu justru tahu, menyadari kalau kita nggak tahu segalanya. Bingung gak sih? Kayak loh wisdom, orang yang berwisdom gitu kan, yang pintar, itu kan tahu segalanya. Tapi justru hikmat itu adalah ketika kita tahu bahwa kita nggak tahu segalanya. Kita punya kerendahan hati untuk tahu, oh iya emang aku tuh terbatas, aku nggak tahu segalanya. That's why aku mau eager to learn more. Aku mau belajar lagi, itu namanya hikmat. Hikmat itu bukan yang kayak oke, stop gak usah ngomong gue udah tahu. Enggak, bukan. Tapi hikmat itu justru mau mendengarkan, oke, pasti masih ada yang belum gue tahu. Dan gue mau tahu, gue mau belajar lebih dalam. Yang ketiga apa? Wisdom itu curious about other struggle and be empathy. Berhikmat itu artinya kita tuh pengen tahu apa sih yang dialamin teman kita. Gimana rasanya dan bayangin gimana kalau kita ada di posisi dia. Jadi bukan cuma tahu, oh lagi susah, oke. Enggak, bukan. Tapi gimana kita berempati, oh berhikmat itu oh lagi susah, ada yang bisa gue bantu enggak? Apa sih yang lo rasain dalam musim ini? Gimana cara gue bisa comfort lo? Itu wisdom. Wisdom itu apa? Yang keempat, self-controlled and willing to give up short-term pleasures for long-term satisfaction. Nah ini nih, ini dibaca lagi nih coba. Wisdom itu adalah self-controlled, bisa mengontrol diri dan ini yang penting, berani untuk give up short-term pleasures, merelakan ya kan kenikmatan-kenikmatan sementara yang pendek, yang jangka pendek sifatnya untuk sesuatu manfaat yang berjangka panjang. Contoh, hari ini kamu pengen banget beli baju. Tapi kamu tahu sebenarnya itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kamu bisa tahan diri kamu untuk gak beli baju itu supaya kamu bisa nabung untuk sesuatu yang lebih besar nantinya. Nah ini yang susah teman-teman. Karena seringkali kita kayak ya udahlah, YOLO. Hidup sekarang lah, nikmatin aja lah. Ya kan? Tapi bisa gak kita menahan diri kita untuk long term satisfaction? Untuk sesuatu yang lebih kekal, sesuatu yang lebih jangka panjang, sesuatu yang lebih wise. Dan yang terakhir, wisdom is pro. Dengan kamu memiliki hikmat, itu kamu tahu kamu harus ngapain di hidup ini. Dan kabar baiknya teman-teman, wisdom itu unlimited. Wisdom itu unlimited. Kenapa? Karena Tuhan itu source of wisdom. Wisdom itu gak terbatas, jadi gak karena gue udah dapat 50% wisdom terus udah habis nih jatahnya buat orang lain, enggak. Wisdom itu unlimited dan kabar baiknya lagi, it's not born with it. Jadi bukan kayak lo lah, oh ini orang yang lahir dengan hikmat ini enggak gitu. Enggak, ini bukan kayak gitu, ini bukan genetik gitu, bukan. Wisdom itu sesuatu yang bisa kamu cari. Sesuatu yang kamu dapatkan di umur berapapun dan it's a choice. It's a decision. Jadi wisdom itu gak terbatas buat beberapa orang, itu oh ini mah emang udah bakatnya berhikmat. Enggak. Hikmat itu berlaku untuk semua orang. Kamu di sini yang mau dan yang memilih untuk punya hikmat. Ada ayatnya teman-teman, di Yakobus 1 ayat 5. Kita baca bareng-bareng boleh? Oke, 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya ampun, enak banget gak sih kalau lu mau sesuatu tinggal minta terus dikasih. Gak perlu bujuk-bujuk, gak perlu kerja keras, gak perlu apa. Minta
Kalau kekurangan hikmat, minta dan Tuhan akan kasih. Tuhan semurah hati itu guys. Nah sekarang permasalahannya, kita minta enggak? Mungkin dalam doa kita minta, Tuhan kasih hikmat, mau ujian. Tapi giliran ngestak dikit, nyontek. Ragu kalau Tuhan akan kasih hikmat. Kita minta dalam doa kita, tapi ketika Tuhan kasih tahu, oke, lo harus ambil ini. Ya gak mau Tuhan, itu mah gak enak jalannya. Gue pilih yang ini ya, sotoy, si paling sotoy. Memilih jalan hidupnya sendiri, padahal kita gak bisa lihat masa depan. Jadi itu pertanyaannya, apakah kita benar-benar minta dan kita benar-benar mau hikmat dari Tuhan? Nah hari ini kita mau belajar dari Salomo, teman-teman pasti tahu dong ya kan. Salomo adalah orang yang paling berhikmat setelah Tuhan Yesus. Salomo itu adalah manusia yang paling berhikmat dan terbukti dalam hidupnya karena dia punya hikmat, hidupnya sangat berkelimpahan. Bukan cuma dari harta, kalau harta gak usah ditanya, banyak banget. Tapi bukan cuma dari harta, dari hikmat dia, dari masa kepemimpinan dia sangat berkelimpahan. Kita mau belajar dari Salomo, itu di Amsal 1 ayat 7. Oke, ini sebenarnya aku bedain warnanya, tapi nggak apa-apa karena di sini kuning semua ya. Kita coba yang atas dulu. Kita baca yang atas dulu ya teman-teman. Ini ayat yang pasti kalian sering dengar. 1, 2, 3. The fear of the Lord is, but fools despise. Ya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Nah, aku pengen kita baca ayat yang lebih jelasnya lagi di Amplified Bible. Itu versi Amplified itu yang di bawahnya. The reverent fear of the Lord, that is, nah fear of the Lord itu apa sih? Ada penjelasannya nih. That is worshiping Him and regarding Him as truly awesome. Jadi fear of the Lord itu bukan takut dimarahin Tuhan, takut. Bukan. Fear of the Lord itu artinya apa? Bentuk penyembahan kepada Tuhan dan kita tuh meyakini kalau Tuhan itu truly awesome. Kita mempercayai, kita menganggap kalau Tuhan itu paling berkuasa, paling hebat. Nah, fear of the Lord ya dengan definisi itu is the beginning and the preeminent part of knowledge. Its starting point and its essence. Fear of the Lord itu ternyata adalah awal dan bukan cuma awal, itu esensinya. Itu esensinya dari hikmat, dari knowledge, the true knowledge. But arrogant fools, orang bodoh, ini disebut orang sombong bodoh lagi ya, berarti kalau orang sombong itu bodoh gitu loh. Makanya jangan sombong kalau mau pinter guys. But arrogant fools despise skillful and godly wisdom and instruction and self-discipline. Cukup jelas ya teman-teman di sini definisinya ya. Mungkin selama ini kita nggak pernah mikir gitu, a fear of the Lord tuh maksudnya gimana sih? Takut yang gimana sih? Yang nggak berani deh berdoa kalau lagi berdosa, takut. Tapi ternyata fear of the Lord bukan itu. Dimana kita menyembah Tuhan dan kita tahu, kita percaya kalau Tuhan itu yang paling berkuasa. Preeminent itu artinya apa? Surpassing all, melewati, melampaui segala sesuatu. Jadi fear yang dimaksud di sini adalah in awe, amazed by God. Kita respect, kita honor God. Contoh simpelnya adalah gini, kalian ada yang ngefans seseorang di sini? Coba sebutin satu nama. Ngefans siapa gitu? Blackpink, siapa kek? Coba, ya boleh Tuhan Yesus. Tapi ini sekarang saya mau kasih contoh yang lebih praktikal ya. Jadi coba contohnya manusia bisa. Kayak, iya manusia benar. Ya benar. Benar. Contohnya orang yang hidup di zaman sekarang yuk. Sanctuary. Oke. Ini orang tinggalnya di WTC semua ya?
ngefans sama Omerio, Sanctuary, lu gak tahu artis lain gitu? Donald Trump ya udah. Donald Trump, emang beda ya kalau anak hukum ya ampun. Ya sebut saja Donald Trump ya. Karena dari tadi gak ada nama lain nih. Misalkan kalian Kotoro ngefans sama Donald Trump. Terus Kotoro dikasih kesempatan makan siang sama Donald Trump. Ya kan? Deg-degan dong. Deg-degan gak kok? Deg-degan dong. Kalau enggak sih gue hebat banget ya dia. Deg-degan kan? Takut gitu loh, dalam tanda kutip tuh takut, nervous gitu loh. Tapi takutnya karena apa? Bukan karena takut dipukul sama Donald Trump gitu, bukan kan? Takut juga. Iya karena contohnya Donald Trump sih ya. Udah dah, coba ganti contoh deh yang biar cepet ya. Maudy Ayunda. Bisa? Tahu ya Maudy Ayunda ya? Tahu ya. Reva lagi. Baik, Maudy Ayunda deh ya kan. Si cantik dan pintar gitu kan. Misalkan kita dikasih kesempatan makan sama Maudy Ayunda. Ya kan, dinyanyiin lagi kan. Ya kan, takut ya kan. Takutnya itu bukan takut dipukul sama Maudy Ayunda, bukan kan? Bukan takut diomel-omelin sama Maudy Ayunda, bukan dong. Tapi karena kita respect, ya kan. Karena kita menghargai, kita menghormati dia. Iya makanya kita nervous, makanya kita takut. Nah itu, jadi fear of God itu mirip kayak gini teman-teman. Dimana kita fear bukan karena kita takut, yang takut gak mau ketemu. Tapi karena kita menghormati sosok itu. Kita menghormati, kita put respect sama sosok itu. Nah, jadi itu seharusnya hubungan kita sama Tuhan. Dan itulah awal dari wisdom. Fear of the Lord is the beginning and the essence of knowledge. Nah, baru-baru ini aku lagi baca kitab Ayub sekarang di devotion aku. Aku baca Ayub 38, di situ dia ngomongin soal hikmat kan, di situ Ayub banyak dikasih ini ya, cobaan, tekanan, terus temen-temennya ceramahin dia lagi kan ya, padahal dia udah lagi susah, akhirnya dia udah ngomongin soal hikmat. Di Ayub 38 itu Ayub ngomong bahwa hikmat itu yang paling berharga di dunia ini. Dan Ayub ngomong kayak gitu posisinya dia udah pernah loh guys punya segalanya. Dia dulu kaya raya loh dan sangat diberkati. Dia udah pernah merasakan semua itu tapi dia bilang hikmat itu paling berharga dari segalanya. Kenapa? Ini kalimat yang aku sangat suka di devotionnya. Because gaining God's wisdom is gaining God's heart. Ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan, itu kita juga seperti mendapatkan isi hatinya Tuhan. Gaining God's wisdom is gaining God's heart. Nah, di sini kalau aku tanya nih, semuanya sayang sama Tuhan? Mengasihi Tuhan ya semuanya? Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pengen gak sih tahu isi hati dia? Ya dong, makanya muncul lah, aduh cewek bisa gak sih gamblang aja, cowok tuh emang gak peka. Tapi sebenarnya cowok mau tahu isi hati kita. Ya kan, jadi kita ngomong aja gitu loh, karena dia pengen tahu tapi dia pusing dikode-kodein ya kan. Nah sama, ketika kita mengasihi orang lain, kita pengen tahu isi hati dia. Nah, teman-teman mengasihi Tuhan, kita pengen tahu isi hati Tuhan. Ya dengan cara apa sih? Dengan cara kita minta hikmat Tuhan. Karena ketika kita minta hikmat Tuhan, kita juga bisa tahu, oh ini ya. Ini loh keputusan yang akan Tuhan ambil. Ini loh keputusan yang berkenan di hati Tuhan. Ini loh jalan yang Tuhan mau. Kita tahu isi hatinya Tuhan. Jadi teman-teman, the beginning of wisdom itu kata Salomo ya, kata Salomo nih, bukan when we know everything. Bukan ketika kita paling sotoy, paling tahu segala hal. Tapi the beginning of wisdom adalah justru ketika kita being humble enough to acknowledge that you don't know everything. Being humble enough to acknowledge that you don't know everything and bukan cuman kayak oh iya gue gak tahu apa-apa gitu, bukan. Itu pasrah namanya. Bukan cuman gitu. And you know that you need guidance from the one that created you. Wisdom itu adalah ketika kita tahu bahwa kita gak tahu segala hal dan
Kita tahu kalau kita butuh arahan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Karena Tuhan the source of wisdom. Nah, ketika aku baca statement ini, aku ingat bagaimana aku juga melihat wisdom ini dari para pemimpin-pemimpin aku. Baik itu my small group leader atau dari Om Wiryo, dari Kosem. Semakin aku dipercayakan gitu ya, dipercayakan kesempatan-kesempatan tanggung jawab untuk memimpin, aku kan akhirnya makin banyak dong berkomunikasi sama mereka, makin banyak, aduh caranya gimana nih, karena kan relate ya kan, ada di posisi yang sama. Di situ aku makin lihat bahwa semakin orang berhikmat itu justru dia semakin humble. Semakin dia berhikmat justru dia semakin rendah hati. Dia semakin mau mendengarkan. Dia semakin mau belajar karena dia tahu pasti ada hal yang bisa dia pelajari dari siapapun. Jadi good leader itu yang berhikmat ya, wise leader itu bukan yang kayak, oh mana aku tahu semuanya, sini gue perintah A, B, C, D, enggak. Tapi dia tahu kapan dia harus being humble. Nah, wisdom is all about perspective and perspective is gained over time. Jadi teman-teman tenang aja nih di sini. Aku di sini lagi sharing soal wisdom terus kayak, waduh, gue nggak punya wisdom sama sekali. Tenang. Wisdom itu gain over time. Bukan yang kayak oke, hari ini kita belajar terus kita langsung lulus wisdom, enggak. Itu juga dari proses kehidupan kita, teman-teman. It's not just more experience that make you wiser. Tapi it's evaluated experience. Aduh kecil banget ya. Nggak, jadi gini guys. Gini guys ya, aku tuh udah bikin PPT ya kan, bagus gitu. Tapi ada missing fonts. Kok tapi jadi size-nya jadi kayak gini ya. Ini aku kira sesuai dengan size awal. Kebaca gak sih guys? Kebaca ya, aduh ya ampun makasih loh. It's not just more experience that make you wiser. Bukan cuma dengan pengalaman yang banyak yang bikin kamu bijak. Tapi pengalaman itu harus dievaluasi. Karena kalau nih orang nih jatuh ke lubang yang sama, ya kan? Jatuh nih ke lubang, jatuh, ya kan? Dia nggak evaluasi, dia nggak pikirin kenapa tadi gue jatuh ya. Dia nggak lihat di situ ada apa. Ya besokannya dia jatuh lagi. Dia nggak lihat, dia nggak evaluasi. Besokannya dia jatuh lagi. Jadi semakin banyak pengalaman, belum tentu loh kita semakin bijak. Tapi kita harus mengevaluasi experience itu. Kita harus refleksikan experience itu. Kenapa tadi gue jatuh? Ada apa ya tadi ya? Nah, sekarang udah cukup jelas teman-teman soal wisdom itu seperti apa, ya kan? Udah cukup jelas ya, oke. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling sering aku tanyakan juga ke pemimpin aku atau dalam diri aku. Gimana caranya untuk ngerasain dapetin wisdom itu gitu loh. Gue bukan yang gak mau, gue bukan yang gak minta. Tapi ya kadang gue kalau bingung ya bingung aja. Kalau ngambil ada di persimpangan jalan harus ngambil keputusan ya bingung. Dan gue bukan yang gak doa, gue ada doa kok. Itu artinya gue dapet wisdom atau enggak ya? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kayak gitu, gimana cara taunya ini aku udah berhikmat atau belum? Nah mungkin aku sedikit cerita, aku masih mempertanyakan ini juga dalam diri aku gitu. Karena jawabannya gak sesimpel kayak, ya satu hari kamu belajar terus kamu jadi pinter itu namanya berhikmat, enggak. Ini namanya proses kehidupan. Nah sedikit cerita soal yang sekarang aku lagi jalanin, yang aku masih alamin gitu loh teman-teman. Aku kan bertanya-tanya dong soal apa sih sebenarnya panggilan gue, ya kan. Dari dulu awal pertama masuk FLCC, SMP, itu aku udah didengungkan itu. Jadi aku udah bertanya-tanya kayak iya ya, apa sih Tuhan calling aku, apa sih panggilan Tuhan dalam hidup aku, Tuhan tuh mau aku ngapain sih sebenarnya. Tapi kan gak dikasih tahu, oh iya kamu harus jadi A, kamu harus jadi B gitu kan. Karena itu kan luas banget juga gitu. Tapi aku terus doa gitu, Tuhan pokoknya apapun yang Tuhan percayakan ke aku, hal-hal kepercayaan yang ada buat aku, kesempatan yang ada di depan aku akan lakukan dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik.
Dan nanti aku percaya Tuhan bakal tuntun aku ke arah yang emang Tuhan mau aku ada di sana. Jadi dalam setiap keputusan-keputusan besar dalam hidup aku ya udah aku yaudah yang penting aku udah doa nih. Damai sejahteranya pilih yang mana nih? Ya aku pilih itu. Aku konsultasi sama orang tua, sama my leader. Oke pilih yang ini, oke aku pilih. Dan jalanin yang terbaik. Nanti kalau Tuhan arahin lagi, ya udah ikutin. Bukannya kayak waduh berarti mana gue salah, gagal gitu. Enggak. Tapi ikutin arahannya. Karena Tuhan pasti pengen aku belajar lewat setiap proses itu. Dan aku kan masih terus berdoa ya. Apa sih calling aku. Sampai teman-teman sekitar 2 bulan lalu. Aku enggak lagi yang kayak, ya aku tetap berdoa seperti biasa gitu. Misalnya kayak Tuhan kasih tau aku calling aku di mana gitu. Tiba-tiba ya lagi kerja aja gitu loh. Lagi kerja seperti biasa. Dengan begitu banyak pertanyaan yang memang ada di diri aku. Terus aku tuh tiba-tiba kayak dapetin impresi gitu. Di hati aku gitu ya. Gak ada yang ngomong. Tapi kayak aku tiba-tiba lagi ngerunut gitu kan ya perjalanan hidup, asik lebay. Perjalanan hidup gitu kan. Kayak oke, dari awal gue dulu kuliah gitu kan. Apa sih yang gue suka gitu kan. Apa sih pelayanan yang gue ambil di gereja. Terus kenapa sih kemarin gue gak suka tuh kerja di kantor itu gitu kan. Gue runut tuh. Ternyata itu ada hikmat Tuhan yang bikin satu garis merah. Oh ternyata lebih mengkerucut nih. Ternyata panggilan gua atau beban hati gua itu ada di people development gitu. Karena dari dulu yang aku selalu lakukan, pelayanan aku di gereja itu selalu ada hubungannya sama people development. Kuliah yang pengen aku ambil, yang pengen ya, walaupun S1 kemarin gak kesampean. Tapi kuliah yang sebenarnya pengen aku ambil, itu di people development. Terus kenapa sih waktu itu aku gak suka kerja di tempat itu? Ya karena itu gak ada hubungannya sama people development gitu. Nah jadi itu hikmat teman-teman. Orang lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ada yang kucuk-kucuk ngasih tahu kamu tuh people development, nggak ada yang kayak gitu. Tapi kenapa sih lo bisa punya keyakinan itu? Karena Tuhan kasih hikmat di waktu yang tepat. Tuhan nggak langsung jawab pas aku udah nanya dari SMP. Tuhan pengen aku ngelewatin dulu nih prosesnya. Abis itu tiba-tiba aku duduk, aku refleksi, Tuhan kasih lihat, oh ini ya yang aku udah lewatin, filmnya nih dikasih lihat, terus aku bisa refleksi. Oh ternyata dari semua ini benang merahnya adalah gue seneng di people development. Gue punya terbeban di situ. Nah itu namanya hikmat teman-teman. Jadi itu kan sekarang aku udah yakin banget belum, jadi aku tuh harus ngapain gitu kan? Ya enggak. Tapi at least itu mengkerucut dong. Kalau ada sesuatu di depan aku, kesempatan apa, aku mikir dong, ini sesuai gak ya sama people development? Ada hubungannya gak nih? Aku bisa do something gak kayak gini? Nah itu namanya hikmat. Nah jadi teman-teman, kalian gak usah pusing. Aduh gimana nih sekarang biar dapetin hikmat, lalala. Percaya, kalau kalian mau melibatkan Tuhan, Tuhan itu ada kok dalam setiap langkah kalian. God is with us in our journey. Kemarin yang datang pray day ada? Ya datang ya, dengar kesaksiannya Ko Iksan? Jujur itu rema banget buat aku soalnya. Kayak aku benar-benar ngomong ke Ko Iksan, itu rema banget buat aku karena itu menjawab pertanyaan aku gitu. Ko Iksan sharing sedikit soal kisahnya Yusuf gitu. Bahwa Tuhan gak benar-benar ngomong kan guys ke Yusuf kayak, Yusuf nanti kamu bakal jadi raja nih tapi kamu harus masuk penjara dulu, kamu harus apa. Dia gak ngomong loh. Tapi di Alkitab cuma dibilang dan Tuhan menyertai Yusuf. Melewati setiap prosesnya itu. Tuhan menyertai Yusuf. Jadi gak usah takut teman-teman. Tuhan tuh ada bersama dengan journey kamu. Yang penting kita tetap minta, Tuhan gue butuh hikmat Tuhan. Gue butuh hikmat Tuhan. Gue mau belajar, gue mau diarahkan Tuhan. Nah practical tipsnya gimana caranya? Yang pertama gampang banget. Intentionally meet someone wiser than me and be a good listener. Aduh siapa ya yang lebih wise? Coba pikirin. Nanti di small group kalian diskusikan siapa sih orang yang menurut kalian wise? Dan kenapa menurut kalian dia bijaksana? Banyak spend time waktu sama orang itu. Orang tua kalian, pemimpin kalian di gereja, small group leader kalian, atau ada teman kalian yang lain yang menginspirasi kalian, senior kalian. Dan kalian be a good listener.
dengerin supaya kalian mendapatkan hikmat. Kenapa sih dia bisa kayak gitu? Kenapa sih pengalaman dia? Karena pengalaman dia itu sudah dievaluasi, betul? Jangan cuma denger, iya kemarin gue ke ini gitu. Enggak, tapi oke, dari pengalaman itu apa yang lu bisa pelajarin? Yang kedua, start reading the Bible tapi dengan mindset yang berbeda nih. Bukan cuma sekedar baca, bukan sekedar karena iya harus, kalau enggak nanti ditanya mentor. Bukan cuma sekedar oh ini buku sejarah, tapi kalian harus expect something. Ada mindset bahwa Bible ini bisa berbicara kepada aku, memberikan hikmat kepada aku untuk kasih guidance apa yang terbaik buat hidup aku. Karena Bible itu bukan cuma sekedar buku atau kata-kata teman-teman. Tapi itu firman Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu hidup, firman itu ada banyak ayat. Jadi wajar kalau jawabannya beda-beda. Tapi intinya sama. Firman itu hidup, firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi expect dia sebagai benda hidup. Kayak yang waktu itu Johes sharing. Expect firman Tuhan itu sebagai makhluk hidup yang bisa bicara sama kalian. Yang bisa kasih guidance buat kalian. Dan kita baca bareng-bareng bottom line kita pada hari ini. Wisdom, 1, 2, 3. Wisdom is the one thing that can make you better at everything. Amin. Wisdom, ketika kamu memiliki hikmat, kamu bisa mengambil setiap keputusan yang lebih baik dalam setiap aspek hidup kamu. Wisdom akan membuat kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang gak perlu kamu alamin. Wisdom bisa mempertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat. Wisdom bisa membuat hidup kamu jadi lebih baik. Aku berharap firman ini bisa berbicara ke teman-teman semua, biar kita bisa dapat wisdom lebih lagi dalam setiap langkah hidup kita. Aku mau undang teman-teman buat bangkit berdiri. Hari ini aku mau ajak teman-teman buat nyanyi satu lagu yang tadi sudah dinyanyikan pas praise and worship. Lagunya Sanctuary, judulnya It's Always Been You. Aku pengen teman-teman bener-bener dengerin setiap kata-kata dari liriknya. I thought I was strong, but it was your strength. I thought I was lucky, but it was your plan. Jadi kalau dapetin sesuatu teman-teman, jangan bilang kalau kalian hoki. Jangan bilang kalau kalian beruntung. Karena itu udah ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan kasih kalian berkat, Tuhan kasih kalian hikmat, kasih kalian karunia, sehingga kalian beruntung. Jadi itu bukan hoki. Hari ini kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, kita mau bilang sama Tuhan, kalau kita sadar, kita acknowledge, kalau ternyata selama semua yang kita terima ini semuanya karena hikmat Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Yes, Lord. I thought I was strong, but it was your strength. Yes, Lord. I thought I was lucky, but it was your plan. It's all your plan, Lord. I thought that I made it, but it's By your grace, it's always been you. It's always been you. I thought I was strong, but it was your strength. Thank you, Jesus. I thought I was lucky, but it was your plan. Thank you buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Made it, but it's by your grace. It's always been you. It's always been you. Holy is my Father. Holy Are you Lord Almighty? Yes, Lord, we praise you, Lord. Me, life in me. Oh, holy
Yes, Lord. It's always been you, Lord. It's always been you yang memberikan hikmat dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau yang memberikan kasih karunia, yang memberikan kami kemampuan, kapasitas untuk menjalani kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan. Hari ini Bapak, kami anak-anak muda-Mu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sadar kalau kami gak ngerti banyak hal, Tuhan. Kami sadar kalau kami gak ngerti semuanya yang terbaik atas hidup kami. Untuk itu kami mau berserah, kami mau bergantung sama Engkau yang mengerti yang terbaik atas hidup kami. Kami mau minta hikmat dari Tuhan turun atas setiap kami, Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu turun atas setiap kami, Tuhan. Sehingga setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini, mereka bisa mengambil keputusan dengan baik, Tuhan. Mereka bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan isi hati-Mu, Tuhan. Kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami ada dalam situasi yang gak enak, Tuhan. Kami tahu siapa yang harus kami cari ketika kami ada dalam kesesakan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami meminta hikmat, maka Engkau akan memberikannya kepada setiap kami, Tuhan. Berikan kami kepekaan, Tuhan, biar kami jeli, supaya kami tahu ketika Tuhan berbicara kepada kami melalui banyak hal. Tuhan Yesus bisa berbicara secara audible. Tuhan Yesus bisa berbicara melalui Roh Kudus di hati kami. Tuhan Yesus bisa berbicara melalui firman-Mu, melalui mentor kami, melalui orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar mendengarkan, Tuhan. Kami mau belajar memiliki hikmat yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Tuhan, keintiman dan kedekatan akan Engkau, Tuhan, itulah awal dari hikmat dari setiap kami, Tuhan. Untuk itu aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terus kasih kami, Tuhan, hati yang haus dan rindu untuk mencari wajah-Mu, Tuhan. Hati yang haus untuk bersekutu dengan Engkau. Buat kami yang lagi gak semangat mencari Engkau, aku berdoa biar ada gairah yang baru Engkau berikan, Tuhan. Ada roh yang bangkit, Tuhan Yesus, untuk mereka benar-benar rindu untuk mencari wajah-Mu, Tuhan Yesus. Thank you, Tuhan Yesus, buat firman-Mu yang berbicara hari ini. Aku selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara untuk setiap kami, Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami mau pulang, Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau yang jagai tutup bungkus perjalanan kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Biar kami bisa tiba di rumah dengan selamat. Kami bisa menikmati hari ini bersama dengan keluarga kami dan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini, Tuhan. Engkau terus memberkati kami, Tuhan, dengan perlindungan yang nyata daripada-Mu, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil, sehingga kami bisa menjadi berkat dan pemimpin untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Berkati diskusi small group kami pada hari ini, Tuhan. Biar Engkau yang hadir dalam setiap small group. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya Engkau akan memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday teman-teman semua. Silakan.